Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Yusuf ya, yang selama ini beliau ini bertransaksi di perbankan riba. Nah, karena aktivitasnya yang luar biasa di sana bisa dilakukan lewat smartphone-nya. Nah, ketika ingin hijrah ke bank syariah, apakah di bank syariah bisa dilakukan seperti itu? Itu ke pertanyaannya, Ustaz Budi ya? Ya, cocok. Ya, jazakallahu khair. Ini pertanyaan bagus, dan ini yang masih banyak menjadi keraguan umat ya, yang sehingga mereka masih tetap punya rekening di perbankan ribawi. Perlu diketahui, Yuhafillah rahimakumullah, sahabat Ismail ya, para pendengar radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga pemirsa Ebi Abu Muhammad Duyono ya, di mana pertanyaan ini sebenarnya dijawab dengan baik ya, bahwa sudah di awal tadi dikasih tahu, apapun yang selama ini kita lakukan di perbankan riba, ini semua bisa dilakukan di perbankan syariah. Di smartphone juga bisa. Jadi kita transfer, anak transfer nggak pernah lagi lewat ATM, gua keluar, gua bisa di tempat tidur bisa transfer. Yang penting ada internetnya, ada wifi-nya, dia bisa jalan, udah. Jadi apapun, jadi kita sambil jalan bisa, sambil tidur bisa, sambil jalan tidur ya nggak bisa jalanin ya, di tempat tidur maksudnya, sambil di ruangan makan gitu. Ketika kita ingin transfer tanpa harus kita keluar rumah lagi, ini bisa dilakukan di bank syariah. Di bank, itulah inovasi yang dilakukan perbankan syariah, ingin mengakomodir apapun yang selama ini dilakukan di tempat riba, di bank syariah mampu melaksanakan itu. Jadi Pak Yusuf jangan ragu-ragu lagi ya, pasang niat malam hari ini juga muhasabah kita yang selama ini, mudah-mudahan dosa antum selama ini dihapus Allah. Karena hari ini antum baru tahu ya, besok pindahkan semua ke bank syariah, cari bank syariah yang bisa mengakomodir apa yang antum inginkan ya. Buka di bank syariah, minta semua, lihat akad-akadnya. Kalau antum masih kepingin punya hasil karena uangnya banyak, ambil di bank syariah dengan akad mudharabah. Namun antum harus buat, Pak Yusuf, buat surat pernyataan, saya siap rugi. Karena dengan pernyataan antum siap rugi, ketika nanti ada hasil, bebas antum dari riba. Karena ini mengikuti apa yang dikabarkan Rasulullah, al-kharas bid-daman. Jadi hasil keuntungan kita, hasil bagi hasil kita itu karena kita siap menanggung kerugian. Itulah imbalan dari kita menanggung rugi, maka kita boleh dapat untung. Itu kalau akadnya mudharabah. Tapi kalau uang kita pas-pasan ya, untuk usaha tuh hanya untuk perputaran saja tanpa ingin mendapatkan hasil, ahsan pakai akad wadiah. Akad wadiah itu tidak ada biaya bulanannya sama sekali, dan juga tidak ada tambahan keuntungan. Jadi kalau kita menempatkan uangnya 1 juta, kita tidak ambil, tetap 1 juta, tidak berkurang, tidak bertambah ya, tidak berkurang dan tidak bertambah. Jadi sangat memudahkan untuk transfer lewat smartphone di mana saja, sepanjang ada wifi-nya, ada internetnya, bisa dilakukan, dan sepanjang buku tabungannya atau rekeningnya ada uangnya. Jadi kalau antum mau transaksi smartphone, ketika mau dikirim ditransfer, uangnya nggak ada, itu tetap nggak bisa. Jadi yang bisa ditransfer itu yang ada uangnya, ya enggak. Jadi jangan disalahkan bank syariah, transfer kok nggak bisa, uangnya nggak ada. Ya, itu jadi perhatian. Ya, mungkin itu Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, insyaallah. Pertanyaannya dari sahabat yang tidak menyebutkan namanya di daerah Cibitung. Beliau bertanya, saat ini adakah perbankan syariah? Apakah semua perbankan syariah itu SOP-nya sama? Betul? Ya, yang kedua,
bank syariah mana yang direkomendasikan untuk hamba Allah ini dari Cibitung ini ingin melakukan hijrah ke bank syariah tersebut. Baik. Iwabillah rahimakumullah, sahabat Ismail ya, radio 77 AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duyono. Perhatikan ya, ketika kita menyatakan bank syariah, semua bank syariah ini perlu jadi perhatian, ini jadi pegangan kita ya. Semua perbankan syariah yang ada di Indonesia itu 100% murni syariah. Limaza? Kenapa? Karena semua perbankan syariah yang di Indonesia ini merujuk kepada Undang-Undang 21 tahun 2008 di bab pertama pasal pertama poin 7, bahwa perbankan syariah di Indonesia ini merujuk kepada prinsip syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Al-Quran was sunnah. Dan ketika tidak ada di situ, ada direkomendasikan untuk merujuk kepada fatwa DSN MUI. Jadi ini yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa dan untuk dirujuk oleh perbankan syariah ini dari fatwa DSN MUI. Nah, yang di awal ini semua perbankan syariah di Indonesia itu 100% murni syariah. Syariah. Namun ketika kita ingin mencari betul-betul, karena kalau dibilang orang Islam itu semuanya harus ya, ketika dia sudah bersyahadat kita katakan dia adalah seorang muslim. Sama ketika ada bank syariah sudah merujuk kepada Undang-Undang 21 tahun 2008 ini, di mana bank syariahnya ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, itu sudah bank syariah. Baik bank muamalat, bank syariah mandiri, BNI syariah, ya, BCA syariah, ya, Danamon syariah, itu semua bank syariah. Yang bank BPD-nya yang sudah mengkonversi, di situ ada BPD Aceh, ada BPD NTB syariah, Bank Nagari syariah, terus Bank Nagari syariah, Bank Kapri Riau syariah. Ini semua ya yang sudah mengkonversi bank ini menjadi semuanya syariah. Dikonversi jadi bank umum syariah. Tadinya cuma BPD unit usaha syariah. Kita berharap semua unit-unit usaha syariah yang ada di Indonesia ini, para gubernurnya bisa mencontoh 4 provinsi ini, dan yang bank-bank negara ya, bank-bank negara, bank-bank pemerintah yang sudah jelas ada unit usaha syariah ditingkatkan menjadi bank umum syariah, dan itu nanti tahun 2023. Dan kita berharap sampai nggak di sana. Kalau hari ini bisa, kita berharap pemerintah bisa mengeluarkan lisannya untuk semua perbankan yang ada di Indonesia ganti semua menjadi syariah. Masya Allah ya, Masya Allah. Nah ini yang pertama. Tapi kita untuk memilihnya, mana bank syariah ini bisa mengikuti atau tidak. Sama seorang muslim, benar gak dia jalani Islam atau tidak. Karena Islam di Indonesia saat ini yang mayoritas muslim, ternyata banyakan Islam kita itu adalah karena orang tua. Sama juga di bank syariah. Yang ada di bank syariah yang tadi bilang 100% murni syariah itu ya, dia betul-betul karena dia punya nama syariah dan di situ ada DPS-nya. Tapi apakah dia betul sudah menjalankan, betul sudah keinginan masyarakat terpenuhi? Perhatikan, cari karakternya dulu kalau dia seorang muslim. Ini kalau ingin benar-benar ya untuk jadi pilihan, cari bank syariah yang sudah menetapkan untuk ketaatan kita kepada Allah. Ketika azan berbunyi, bagaimana SOP bank syariah tersebut? Memberhentikan tidak transaksinya? Memberhentikan tidak layanannya kepada masyarakat? Itu salah satu karakter. Cari bank syariah itu salah satu untuk dilihat oleh hamba Allah di Cibitung tadi ya. Kita ketika datang ke bank syariah, waktu azan, waktu sholat masuk, bagaimana SOP-nya di bank syariah tersebut? Memberhentikan tidak transaksinya untuk layanan kepada masyarakat? Kalau itu memberhentikan, ini salah satu karakternya. Yang kedua, karakter yang kedua, ketika kita berakad murabaha, bank syariah ini masih memberikan enggak denda keterlambatan? Kalau ada di pasal itu, ini masih riba nasiah. Kenapa? Karena
hasil dari denda itu yang dipungut oleh bank tidak boleh menjadi pendapatan bank syariah tersebut. Ngapain kita pungut bukan untuk kita? Pasti ini bermasalah. Ternyata ini adalah riba. Ternyata ini adalah riba. Maka cari bank syariah, kalau ini jadi pilihan, cari bank syariah yang sudah menghapus, menghilangkan pasal denda di akad tersebut. Ini salah satu cirinya. Nah, ketika berakad murabaha, kita jual beli mobil, mobilnya itu ada di bank syariah. Bukan uang yang diterima, tapi barang yang diterima. Kita jual beli motor, motor yang diterima, bukan uang yang diterima. Kita jual mobil, mobil yang diterima, bukan uang yang diterima. Kita jual rumah, rumah yang diterima, bukan uang yang diterima. Ini ciri-cirinya kalau ingin mencari bank syariah. Ya, jadi cari ini karena apa? Ini karakter bank syariah yang benci neraka, idamkan surga. Ya, cari ya. Mudah-mudahan para pendengar radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran bisa mengidentifikasi, nanti tanya. Dan mudah-mudahan perbankan syariah di Indonesia bisa mengikuti itu. Ya, kita berharap semua perbankan syariah bisa. Tapi kalau masih belum ada, insya Allah saat ini sudah ada bank syariah yang saya sebutkan itu melakukan itu. Ya, melakukan itu. Ya, jadi kalau enggak nanti tanya sama Mas Budi ya, insya Allah dia tahu tuh di mana bank syariahnya ya. Kalau saya di sini saya ingin mengajak antum semua pindah ke bank syariah, ya, ya, toyib seperti itu. Toyib, ini ada pertanyaan dari Ebi Abu Muhammad ya, pertanyaan dari akun Suryamah Ansori. Beliau bertanya, apakah upah transfer, ya, apakah upah transfer itu riba? Ya, apakah upah transfer itu riba? Ya, ini juga menjadi pertanyaan. Ya, nah kalau transfer itu dengan akad wakalah bil ujro gitu ya, jadi itu adalah ada memberi kuasa kepada bank untuk memindahkan uang Anda kepada tempat yang dituju. Nah, upah ini tadi namanya ujro, ya. Ujro ini halal. Ujro ini halal. Jadi transfer itu ketika ngeluarin biaya halal. Yang jadi pertanyaan kita, ketika kita mentransfer itu menggunakan uang kontan atau mendebet rekening kita. Ya, kalau dari bank konvensional, kalau dulu masih bisa kita mentransfer tanpa punya rekening. Jadi kita tinggal biaya transfer aja yang kita tambahi dari misal nominal 100.000 kita transfer, biayanya berapa? 6.000, kita store 106.000. Ini bukan riba. Ini bukan riba. Ya. Nah, tapi saat ini ya, kita ketika mentransfer di perbankan riba itu kita harus punya rekening di bank riba. Nah, kalau harus punya rekening di bank riba, ya transfernya tidak bermasalah. Yang bermasalah kita punya rekening di bank riba. Oh enggak, saya hapus itu karena ini untuk transaksi aja. Saya nggak ingin dapat bunganya. Nah, ini biasanya muncul bahasa itu. Saya nggak ingin bunganya, jadi saya minta sama orang bank ribanya itu bunganya dicoret. Saya nggak mau riba. Orang bank ribanya seneng, harusnya mengeluarkan biaya, ini jadi nggak mengeluarkan biaya, sehingga biaya itu bisa untuk kembangkan riba lagi. Nah, Anda artinya yang mencoret bunga itu adalah pejuang riba untuk membesarkan riba, lebih besar lagi dosanya. Allahu Akbar, kepikiran nggak? Nah, malam hari ini kita muhasabah. Ya mudah-mudahan itu selama ini karena ketidaktahuan kita. Kita berpikir hanya untuk transaksi saja. Kita berpikir tidak ada kita terima bunga. Kita anggap itu selamat. Alhamdulillah karena antum orang baik, mudah-mudahan antum dipilih oleh Allah adalah orang baik. Sehingga hari ini antum diberikan informasi yang baik, sehingga segera untuk kita bertobat kepada Allah, lakukan istighfar, muhasabah malam hari, teteskan air mata kita karena kita takut dengan azab Allah.
Mudah-mudahan taubatan kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita selama ini, ya, selama ini, dan ke depan kita diberikan kemudahan untuk bertransaksi di bank syariah, dimudahkan untuk datang ke masjid. Orang yang bersih hartanya dari riba, orang yang bersih hartanya dari rezeki haram, langkah kakinya, hatinya bersih, dan dimudahkan langkahnya itu untuk menuju masjid, memenuhi panggilan Allah. Itu karakternya. Jadi orang hijrah itu dimudahkan Allah untuk hadir ke masjid, ya, untuk sholat, menjaga sholat yang 5 waktu selalu berjamaah. Karena ini adalah sebaik-baik amal. Afdhalu amal as-sholatu awwalu waqtiyah. Sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Nah, ketika kita dimudahkan itu, bersyukurlah dan jaga itu supaya antum istiqomah. Setelah itu antum jaga untuk rugi bila dalam satu hari antum tidak membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran ini Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran. Allah beritahu di mana? Di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran wahai Muhammad yang telah diturunkan kepadamu. Dan wa aqimis sholat, dan dirikan sholat. Bagaimana orang yang mendirikan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang mendirikan sholat itu dia mencegah perbuatan keji dan tidak berani lagi dia mau transfer lewat bank riba. Karena apa? Karena di bank syariah ada. Itu kalau sholatnya benar tuh, kalau sholatnya husuk tuh. Karena dia mencegah untuk dirinya. Dia tidak sibuk untuk menyalahkan orang lain. Dia muhasabah, wah selama ini aku punya rekening di tempat ribanya untuk transfer. Hari ini saya harus tutup. Saya bisa transfer di bank syariah. Nah itu Masya Allah. Nah ini sholatnya husuk. Dia mencegah perbuatan keji untuk dirinya. Selain itu apa? Wala zikrullahi akbar. Sebaik-baik zikir kita kepada Allah adalah sholat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi apapun, sekecil apapun antum melakukan perubahan, itulah pintu keberuntungan antum, ya. Jadi para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, juga pemirsa FB Abu Muhammad Duyono, mudah-mudahan antum selalu dijaga oleh Allah untuk selalu istiqomah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, mudah melaksanakan perintah dan ringan meninggalkan larangan Allah. Dan mudah-mudahan antum semua diberikan derajat takwa, insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, Taib, para pendengar dan juga pemirsa pendengar dari Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan pemirsa FB Abu Muhammad Duyono, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan di akhir acara ini saya cuma simpulkan kepada antum sekalian bahwa apapun yang selama ini dilakukan di perbankan riba melalui teknologi yang dianggap canggih, jangan ragukan, itu semua bisa dilakukan di perbankan syariah. Apapun yang ada di perbankan riba bisa dilakukan di perbankan syariah. Secanggih apapun yang dilakukan bank konvensional atau perbankan riba juga bisa dilakukan di perbankan syariah. Jadi sudah tidak ada alasan darurat lagi para pendengar dan juga pemirsa untuk kita masih punya rekening di tempat riba, untuk kita selalu berenang di lautan riba. Yuk kita ke pinggir, yuk kita menepi, ya, kita kembali, kita ke daratan, kita bersihkan diri kita, ya, kita lakukan transaksi-transaksi kita di perbankan syariah. Tafadhol, antum hijrah ke bank syariah mana saja, silakan. Kita kembangkan semua. Ketika ada yang belum sempurna, kita ingatkan, kita beritahu, kita tegur agar mereka yang salah, yang belum sempurna, yang masih ada kekeliruan bisa diperbaiki dengan teguran antum. Tapi jangan tinggalkan bank syariah.
Mudah-mudahan dengan begini Bank Syariah makin hari makin dipercaya oleh masyarakat dan menjadi pilihan utama masyarakat, dan semua perbankan konvensional, semua perbankan ribawi pada saatnya nanti dan secepat-cepatnya sepanjang kita masih hidup, ya, Allah berikan kemudahan para penguasa, para pemegang kekuasaan, para pemegang kewenangan, diberikan kewenangan untuk menutup perbankan riba, diberikan keberanian, diberikan kemudahan untuk semua mengeluarkan ultimatum bahwa perbankan riba yang ada di Indonesia ditutup, karena kita merujuk kepada Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, agar supaya bangsa ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita masih hidup, kita terus berjuang, insya Allah hidup berkah tanpa riba. Thank you.